Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heti Handayani Hasibuan dengan NIM 2213030183. Saya mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit penjelasan tentang proses perkembangan sosiologi hukum. Kalau ngomongin sosiologi kurang afdol ya rasanya. Kalau ngomongin sejarah kelahirannya, bener gak? Mungkin ada yang nanya nih, emang ada ya sejarahnya? Yaps, tentunya ada banget mens. Sosiologi sebagai ilmu itu udah ngelewatin perjalanan panjang banget. Meskipun sebenarnya nih, sebelum istilah sosiologi ini muncul, udah ada kok filsuf yang ngomongin masyarakat. Salah satunya ilmuwan muslim, yaitu Ibnu Khaldun. Bahkan bisa dibilang nih pemikiran modern Ibnu Khaldun terkait masyarakat dianggap oleh sebagian sosiolog sebagai orang yang meletakkan batu pertama sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan keren kan? Jadi di video selanjutnya nanti kita bakal bahas ya. Oke, balik lagi ke pembahasan. Kalau kita ngomongin sejarah lahirnya sosiologi itu nggak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangannya. Benar ya? Tapi kalian tahu nggak nih bagaimana perkembangan sosiologi? Dan apa aja nih yang melatar belakangi lahirnya sosiologi? Ada yang masih ingat nggak? Mungkin sebagian sudah lupa ya. Atau ada yang belum tahu sama sekali nih. Nah, tenang saja. Kali ini saya bakal bahas bagaimana nih sejarah lahirnya sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu itu nggak ada ujung-ujungnya men. Atau langsung ada aja gitu. Enggak, tentunya enggak ya. Tapi pasti ada sebab atau yang melatar belakangi kelahirannya. Walaupun pemikiran mengenai masyarakat sudah ada kok sebelum istilah sosiologi ini sendiri muncul. Nah, saya mau jelasin dari awal ya, meskipun nggak awal-awal banget. Oke, di sini saya bakal ajak kalian semua untuk flashback lagi nih ke abad sekitar 14 sampai 17 Masehi. Kalau kalian masih ingat, sekitar abad tersebut dikenal sebagai abad pencerahan atau Renaissance, di mana saat itu ilmu pengetahuan mulai melihat kembali awal Renaissance dianggap nih sebagai abad ke-8, di mana dogma agama dan absolutisme raja sangat dominan dalam kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan kurang mendapatkan tempat waktu itu. Nah, seiring perjalanan waktu Renaissance ini membawa kemajuan dalam ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan kepercayaan diri dan akhirnya banyak menghasilkan penemuan-penemuan. Salah satunya seperti mesin uap. Mesin uap menjadi titik awal mulai perubahannya kehidupan sosial masyarakat. Waktu itu puncaknya terjadilah revolusi industri di Inggris yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan secara cepat dan ekstrim. Atas tatanan masyarakat Eropa, waktu itu khususnya di negara Inggris ya. Berbeda dengan di Inggris nih. Perancis pun dilanda revolusinya. Tapi di Perancis bukan revolusi industri, melainkan revolusi politik, di mana terjadinya perubahan sistem kekuasaan di negara tersebut. Sehingga pemerintahan monarki absolut yang sudah memerintah Perancis selama berabad-abad harus runtuh dalam 3 tahun. Saat bergolongan revolusi terjadi, dua peristiwa tadi menjadi titik balik sejarah dan perubahan tatanan masyarakat Eropa dan dunia. Nah, sosiologi sendiri lahir dan tumbuh dari gejolak sosial akibat terjadinya revolusi industri dan revolusi Prancis. Tadi, di mana revolusi tersebut banyak membawa dampak diantaranya urbanisasi, mengeksploitasian pekerjaan anak-anak, demokratisasi, dan lain sebagainya. Dan tradisi lama nih udah nggak mampu lagi untuk menjawab dan menjelaskan perubahan yang terjadi. Di sisi lain, saat ini juga ilmu alam lagi berkembang. Metode ilmiah pada bidang ilmu kimia dan fisika sudah banyak nih mengungkap rahasia-rahasia alam, dan karena tradisi lama tidak lagi dapat menjawab persoalan perubahan dalam kehidupan makhluk sosial, maka dicarilah metode ilmiah dari ilmu alam untuk dapat memberikan jawaban atas persoalan sosial tersebut. Jadi dari situlah tahap awal berkembangnya lahir sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dimulai. Oke, kalau kalian masih ingat istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf atau Prancis yaitu Auguste Comte sebagai seseorang yang mengalami dan merasakan perubahan tatanan masyarakat yang terjadi di negaranya
Akibat revolusi Prancis, Auguste Comte merasa galau nih dan khawatir banget di mana revolusi Prancis itu banyak menimbulkan atau menciptakan dampak negatif perubahan sosial di masyarakat. Salah satunya terjadinya konflik antar kelas dalam masyarakat yang seolah memberikan arah pada sikap anarkisme di dalam kehidupan masyarakat. Comte menganggap konflik ini latar belakang oleh ketidaktahuan masyarakat dalam mengatasi perubahan atau hukum-hukum. Seperti apa nih yang dapat digunakan untuk mengatur stabilitas masyarakat? Atas dasar ini, Comte pada abad 19 melakukan instrumen penelitian sosial tentang masyarakat yang perlu ditingkatkan menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Dengan penelitian sosial yang berdasarkan pada metode ilmiah sosiologi, lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad 19 dengan pendiri sekaligus pencipta, namanya yaitu Auguste Comte. Sebagaimana ini tertuang dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Sejak saat itu, sosiologi semakin memiliki tempat sebagai ilmu yang secara khusus mengulas masyarakat. Dan seiring waktu tokoh-tokoh sosiologi semakin banyak bermunculan dan teori-teorinya pun semakin berkembang. Sehingga nggak heran juga kalau banyak mengatakan sosiologi sebagai Queen of Social atau ratunya ilmu sosial. Ya, karena sosiologi memang punya peran penting dalam khazanah ilmu pengetahuan untuk membantu kita memahami masyarakat dan dinamikanya. Oke, mungkin ini sedikit sejarah lahirnya sosiologi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.